Alam diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada umat manusia supaya dibagi secara adil. Alam juga mengajarkan banyak hal. Salah satunya adalah untuk tidak berlaku sombong karena di atas langit masih ada langit. Alam juga bisa digunakan untuk menyembuhkan hati yang luka dan menghibur jiwa-jiwa yang sedih dan penat dengan pemandangan menakjubkan yang ditawarkannya. Namun terkadang alam marah. Karena kita sebagai manusia yang telah diamanahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga dan melestarikan alam lalai. Bencana alam pun terjadi. Banjir, tanah longsor, gunung meletus adalah sebagian bencana yang terjadi baik karena alam itu sendiri ataupun kelalaian manusia. Untuk menjaga dan melestarikan alam, kita bisa mengajarkan kepada anak sejak dini, termasuk untuk mengajarkan mengapa bencana alam bisa terjadi. Tadi kan kita udah bikin slime, terus tadi kita udah bikin mainan anak-anak juga di sana. Kalau volcano ini, kenapa kepikiran untuk akhirnya bikin yang science kayak gini? Ini untuk sekalian biar anak-anak belajar tapi ngerasa fun gitu. Kan biasanya kalau pelajaran di sekolah mungkin agak boring atau gimana. Jadi ini biar dia lebih mengerti tentang erupsinya volcano tapi dengan cara bermain. Oke. Nih ya, pemirsa Muslimah ini kalau dari tadi ngelihat Malika happy banget padahal ini baru tahapan pertamanya aja mewarnai. Jadi memang kalau untuk membuat volcano ini sendiri tahapannya banyak nih. Sebelum kita nanti bikin erupsinya, kita mewarnai dulu, cerita ini kita mewarnai gunungnya. Dan ternyata bahan-bahannya tuh juga cukup mudah ya Mbak ya. Iya. Kayak ini ada kertas karton, terus kemudian cuka. Iya. Terus apa lagi Mbak? Cuka, semuanya barangnya dari dapur bisa. Jadi ada baking soda, ini air putih, terus ada sabun cuci piring bisa, atau sabun cuci tangan bisa, sama pewarna makanan. Dan cuka. Nah, semua bahan-bahannya gampang. Yang pertama nih saya tinggal lagi mewarnai, tapi saya juga jadi pengen ngasih tahu Malika lagi warnain apa itu, warna apa? Malika tahu nggak? Ya aku dicuekin sama Malika. Tapi nggak apa-apa karena Malika memang lagi happy banget dan lagi fokus banget untuk mewarnain. Nih ngomongin tentang gunung, saya jadi ingat tentang Gunung Uhud. Banyak banget, Gunung Uhud itu adalah salah satu gunung yang memang ada di surga seperti itu. Tapi selain itu juga banyak banget hal-hal yang berkaitan dengan Gunung Uhud. Apa aja? Salah satunya adalah pahala yang paling besar, pahala di Gunung Uhud. Tapi pahalanya itu bisa didapat dari mana? Ini dia liputannya. Madinah, kota yang erat sekali dengan perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam menciarkan ajaran Islam. Berbicara perjalanan Nabi Muhammad tidak lepas dengan Gunung Jabal Uhud yang menjadi sejarah Islam di kota Madinah. Gunung Jabal Uhud terletak sekira 5 km dari utara kota Madinah. Gunung setinggi 1050 meter ini membentang sekitar 7 km. Berbeda pada umumnya gunung di Madinah yang bersambung satu sama lain, Jabal Uhud justru berdiri sendiri. Itu sebabnya Jabal Uhud dikenal penduduk Madinah sebagai bukit menyendiri. Jabal Uhud menjadi saksi bisu sejarah umat Islam, yakni peperangan yang paling memilukan dalam perang Rasulullah dengan kaum musyrikin Quraisy. Pasukan Nabi Muhammad yang saat itu hanya berjumlah 700 orang, sempat menang dan memukul mundur kaum Quraisy pada 15 Syawal 3 Hijriah atau Maret 625 Masehi. Dalam pertempuran tersebut, kaum muslimin yang gugur sampai 70 orang syuhada. Para syuhada dimakamkan di tempat mereka gugur, yakni di sekitar Jabal Uhud. Nabi Muhammad SAW sendiri dalam peperangan tersebut terluka. Dan sahabat-sahabatnya yang menjadi perisai untuk Rasul gugur karena badannya penuh anak panah. Nabi Muhammad SAW bersabda, mereka yang dimakamkan di Uhud tak memperoleh tempat lain kecuali ruhnya berada di dalam burung hijau yang melintasi sungai surgawi. Burung itu memakan makanan dari taman surga dan tak pernah kehabisan makanan. Pada syuhada itu berkata, siapa yang akan menceritakan kondisi kami kepada saudara kami bahwa kami sudah berada di surga. Begitulah sedikit cerita tentang Gunung Jabal Uhud di Madinah. Sekarang kita kembali mencoba membuat volcano gunung berapi lagi. Nah ini sekarang kita mau kasih tahu gimana cara ngebikin volcanonya. Gimana Mbak Nia caranya? Caranya ini kita pakai baking soda, mungkin kira-kira sekitar 3 sendok makan. Kita tuangkan ke botol kosong. Botolnya apa aja sih botol yang tersedia di rumah? Botol plastik bisa nggak sih? Bisa. Oh, tuh kan jadi kalau misalnya bekas air mineral misalnya bisa juga digunain. Botol beling kayak gini juga bisa digunain. Dan ini pasti anak-anak bakalan
biasanya anak-anak tuh kalau dikasih mainan-mainan kayak gini dia pasti lebih excited gitu kan. Lihat aja dari tadi Malika nggak bergerak posisinya sambil nyanyi-nyanyi segitu happy-nya. Itu berarti butuh berapa banyak tuh? 3 sendok. Oke, 3 sendok. Kita masukin yang terakhir. Malika tahu nggak ini mau bikin apa? Malika. Volcano. Tuh kan Malika aja udah tahu. Terus. Nah, setelah baking soda kita masukkan air untuk dilarutkan. Ini sebenarnya corongnya aja sih, mungkin bisa pakai apa aja, mungkin di rumah ada corong yang di rumah. Kita bisa pakai untuk mempermudah. Lalu kita kasih air, mungkin sedikit aja sih untuk ngelarutin aja. Terus pewarnanya, ini aku pakai warna merah. Mungkin sekitar 2-3 tetes. Lalu kasih ini sabun cuci piring 1 tetes aja, ya, biar nanti berbusa. Nah, terus kita aduk. Kita aduk sampai rata. Kalau udah, kita tinggal masukin. Ayo kita bikin volcano. Udah siap? Malika udah siap belum? Ini, Kita lihat ya ekspresinya Malika ya kayak gimana. Malika mau tuang nggak? Malika mau tuang nggak volcanonya? Ya. Ini gimana kalau kita geser? Ini. Ayo Malika lihat. 1, 2, 3. Wah, mana ya? Wow, keren. Malika mau nuang yang di sini? Malika mau nuang nggak yang di sini? Mau Malika tuang? Oke, yuk. Kita lihat ya, ini Malika yang tuang. Ayo cepetan. Tante mau lihat dong Malika tuang yang di sini. Aku bantu, bisa. 1, 2, 3. Wah, yeay. Happy nggak Malika ngelihatnya? Malikanya bingung. Tapi nggak apa-apa, maksudnya ekspresi anak kan memang beda-beda gitu loh. Tapi setidaknya kita bisa ngajarin sains kalau misalnya gunung itu bisa meletus, Malika. Nah, ngomongin tentang gunung meletus, di Islam juga gunung meletus itu juga memang sudah ada, bahkan ada di dalam Al-Quran. Dan itu salah satu tanda-tanda kiamat. Makanya kalau misalnya sekarang semakin banyak gunung meletus, harusnya kita sebagai umat muslim harusnya ini udah mulai semakin mendekatkan diri kepada Allah, karena bisa jadi ini tanda-tanda akhir zaman. Saya jadi pengen ngasih tahu nih sebenarnya yang ada di dalam Al-Quran, tanda-tanda kiamat berhubungan dengan gunung meletus itu seperti apa? Ini dia liputannya. Fenomena alam ataupun peristiwa yang dianggap oleh beberapa kalangan sebagai tanda kiamat semakin dekat. Beberapa peristiwa telah tampak, di antaranya seperti bencana alam, gunung meletus, gempa bumi, banjir bandang, dan bencana-bencana alam lainnya yang telah terjadi di berbagai penjuru dunia. Hari kiamat atau yang disebut juga sebagai hari akhir adalah hari saat bumi hancur lebur dan umat manusia dibangkitkan kembali dari kematiannya. Kapan hari kiamat masih menjadi misteri dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah SWT. Tapi sebagai seorang muslim, kita wajib yakin bahwa hari kiamat pasti datang. Di dalam agama Islam diajarkan kiamat dibagi menjadi 2, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Tanda dari kiamat kecil yakni tanda yang telah mendahului kiamat dalam kurun waktu yang lama dan merupakan suatu yang dianggap biasa. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, beberapa tanda-tanda kiamat kecil diantaranya manusia saling berlomba meninggikan bangunan, terjadinya banyak pembunuhan, waktu yang berlalu terasa semakin singkat, sering terjadi bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor dan sebagainya, munculnya gaya hidup mewah dan manja di kalangan umat Islam. Orang yang baik berkurang sedang orang jahat bertambah banyak. Negara Arab menjadi padang rumput dan sungai, pria menyerupai wanita dan wanita menyerupai pria, dan bulan sabit terlihat besar. Sementara datangnya hari kiamat besar akan ditandai dengan terjadinya gempa mahadahsyat yang disertai dengan tsunami serta meletusnya gunung-gunung. Kejadian tersebut digambarkan dalam surah Al-Muzammil ayat 14. Pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncangan dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Quran surat Al-Muzammil ayat 14. Selain itu, dalam surat Al-Qari'ah juga dijabarkan tanda-tanda kiamat, yakni saat gunung-gunung di bumi meletus akan muncul muntahan lahar yang sangat panas.
Lahar tersebut akan berpencar ke penjuru bumi dan mengenai seluruh makhluk hidup. Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran Surat Al-Qari'ah ayat 5. Jika sebuah gunung meletus, abunya dapat berterbangan menutupi atmosfer bunyi. Debu yang menutup langit dapat membuat sinar matahari terhalang dan cuaca di bumi menjadi dingin seketika. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 10-11. Dan jika oksida belerang memenuhi udara, bahaya yang menimpa kehidupan di bumi adalah terjadinya hujan asam. Kondisi ini akan membuat hewan dan manusia sangat menderita. Begitulah gambaran tentang hari kiamat yang dijabarkan dalam Al-Quran. Dan sebagai umat muslim, percaya terhadap hari akhir adalah wajib. Semoga kelak kita diberikan syafaat saat menjelang hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Wah, Masya Allah, hari ini saya belajar banyak banget nih ya. Kalau ternyata sebenarnya apa yang ada di rumah itu bisa dimanfaatkan untuk kita bermain bersama anak. Nggak mesti beli loh, nggak mesti beli mainan. Tapi kita bisa praktekkan segala sesuatu dan ini jauh lebih murah sebenarnya kalau dihitung-hitung dibanding kita beli mainan yang harga ratusan ribu. Ini dengan puluhan ribu aja kita udah bisa bikin sesuatu yang bermanfaat dan ada ilmunya juga di dalam. Semoga hari ini juga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih ya udah menyaksikan program Muslim Masa Kini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Muslim Masa Kini di waktu dan jam yang sama. Saya Reni Risti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malika say bye-bye dong. Bye.